Alhamdulillah, pelatih Irak Graham Arnold lagi ketar-ketir alias cemas berat. Kenapa? Karena kondisi sejumlah pemain pilar Irak bikin dia nggak bisa tidur nyenyak. Ini jadi angin segar buat timnas kita, karena bukan cuma kita yang punya tantangan berat, lawan kita juga lagi pusing 7 keliling. Kenapa tim kuat seperti Irak justru terlihat goyah jelang pertandingan besar nanti? Yuk kita bedah. Keren! Kevin Dix, bek tangguh timnas Indonesia yang baru aja mencetak gol perdananya bersama Borussia Mönchengladbach. Dan yang bikin cerita ini makin menarik, gol itu tercipta pas di momen ulang tahun ke-125 klub barunya. Gokil banget kan? Tapi bukan cuma golnya aja yang bikin heboh. Pelatih Gladbach juga kasih sinyal positif soal masa depan Kevin Dix. Apakah dia bakal langsung jadi starter musim ini? Yuk kita ulas semuanya secara mendalam, eksklusif, dan pastinya asik buat ditonton sampai habis. Geger, media Korea Selatan ikut-ikutan marah besar. Ini soal laga final ASEAN Cup U23 tahun 2025 antara Indonesia versus Vietnam, yang bukan cuma menyisakan kekalahan menyakitkan bagi Garuda Muda, tapi juga sebuah drama panas antara dua pelatih, Gerald Vandenberg dari Indonesia dan Kim Sang-sik dari Vietnam. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa media Korea tiba-tiba marah besar? Dan benarkah ini bisa jadi awal dari rivalitas baru di kancah sepak bola Asia Tenggara? Yuk kita kupas tuntas semuanya. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Alhamdulillah, pelatih Irak Graham Arnold lagi ketar-ketir alias cemas berat. Kenapa? Karena kondisi sejumlah pemain pilar Irak bikin dia nggak bisa tidur nyenyak. Ini jadi angin segar buat timnas kita, karena bukan cuma kita yang punya tantangan berat, lawan kita juga lagi pusing 7 keliling. Kenapa tim kuat seperti Irak justru terlihat goyah jelang pertandingan besar nanti? Yuk kita bedah. Pertama-tama, mari kita lihat dulu bagaimana peta persaingan grup B di ronde keempat ini. Grup B terdiri dari Irak, Arab Saudi, dan Indonesia. 3 tim ini akan saling jegal demi satu mimpi tiket ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Formatnya cukup ketat. Hanya tim yang benar-benar siap baik dari sisi teknik, taktik, maupun mental yang bisa melaju ke babak selanjutnya. Dan pertandingan akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City atau yang dikenal juga sebagai Stadion Al Jauhara di Jeddah. Timnas Indonesia akan lebih dulu menghadapi Irak pada tanggal 12 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Lalu, 3 hari kemudian, Irak harus bertemu Arab Saudi yang secara status akan bermain sebagai tuan rumah. Jadwal yang super padat dan jelas bikin pelatih manapun deg-degan. Nah, pelatih timnas Irak saat ini adalah Graham Arnold, pelatih asal Australia yang cukup punya nama di kawasan Asia. Tapi, kali ini dia nggak datang dengan wajah percaya diri. Alih-alih tersenyum menyambut pertandingan besar, Arnold justru terlihat was-was. Kenapa? Karena pemain-pemain kuncinya justru sedang bermasalah. Bukan soal cedera, tapi lebih ke masalah non-teknis kayak nggak punya klub, belum ikut latihan pramusim, atau belum menentukan masa depan mereka. Situasi ini tentu sangat nggak ideal buat pelatih sekelas Arnold. Dia baru akan tiba di Baghdad pada 11 Agustus setelah liburan panjang di Australia. Artinya dia punya waktu yang sangat terbatas untuk membentuk tim ideal. Sementara asistennya terus memantau situasi pemain dari jauh. Mari kita bahas satu persatu siapa saja pemain Irak yang bikin sang pelatih deg-degan. Pertama, Ali Jassim, pemain muda berbakat Irak yang musim lalu bermain di klub Italia, Como. Tapi sayangnya Ali Jassim nggak ikut pramusim bersama klubnya. Kenapa? Karena dia ikut pemusatan latihan tim Olimpiade Irak di Tunisia dan sekarang lagi berada di Basra. Arnold merasa pemain ini belum siap untuk tampil 100% karena tidak ada ritme latihan klub profesional. Padahal Ali Jassim adalah salah satu andalan di lini tengah Irak. Hussein Ali kini luntang-lantung tanpa klub. Pemain yang sempat bermain untuk klub Belanda, Heerenveen, kini juga sedang mencari klub baru. Dia sudah putus kontrak dan sampai sekarang belum deal dengan tim manapun.
Graham Arnold bahkan memintanya secara langsung untuk segera mencari tim baru, karena kalau terlalu lama nganggur, tentu bakal pengaruh ke kebugaran dan sentuhan bola. Ada Osama Rashid juga jadi perhatian serius. Dia pemain senior yang sangat penting buat Irak. Tapi saat ini dia belum punya klub dan masih cari-cari tawaran. Ada rumor dia akan main di Irak, tapi belum ada kejelasan. Padahal buat pemain di level internasional, latihan dan kompetisi rutin itu penting banget. Tanpa itu ya skill dan stamina bisa drop. Lain lagi dengan Peter Korkis. Pemain ini memutus kontrak dengan klub lamanya karena konflik internal. Sekarang dia belum tahu akan main di mana, meskipun katanya mau balik ke Eropa atau mungkin gabung ke Al-Shorta, juara Liga Irak. Tapi dengan status serba abu-abu kayak gitu, jelas bikin Arnold makin pusing. Waktu terus berjalan dan Korkis masih sibuk urus administrasi dan cari klub. Kondisi seperti ini bisa berdampak besar loh, bukan cuma ke strategi tapi juga ke psikologi tim. Bayangin aja pelatih ingin membentuk starting 11 terbaik, tapi pemain-pemain utamanya belum dalam kondisi fit atau bahkan belum mulai latihan. Selain itu, ketika pemain masih sibuk mikirin masa depannya sendiri, mereka nggak bisa fokus penuh ke tim nasional. Ini bikin chemistry dan kerjasama tim jadi terhambat. Bahkan bisa muncul kecemasan berantai di antara pemain lain. Wah, kalau si A aja belum fit, siapa yang bakal nutup perannya nanti? Nah, ini yang menarik buat kita. Dengan kondisi Irak yang kurang ideal, timnas Indonesia punya peluang emas untuk bikin kejutan di pertandingan nanti. Patrick Kluivert jelas sudah belajar dari pertemuan sebelumnya, dan saat ini banyak pemain Indonesia yang justru sedang on fire baik yang main di luar negeri maupun yang dari Liga 1. Pemain-pemain seperti Marcelino, Rafael Struijk, hingga Pratama Arhan mungkin bisa memanfaatkan celah di lini belakang Irak yang belum solid. Kuncinya adalah percaya diri dan disiplin taktik. Apalagi pertandingan akan digelar di tempat netral, jadi atmosfer supporter bisa lebih netral juga. Ini kesempatan besar buat skuad Garuda menunjukkan bahwa kita nggak cuma numpang lewat di babak ini. Sebagai persiapan, Irak akan ikut turnamen Piala Raja Thailand ke-51 yang digelar dari tanggal 1-9 September. Turnamen ini bakal jadi uji coba penting sebelum babak kualifikasi dimulai. Tapi, apakah dalam waktu sesingkat itu Graham Arnold bisa membenahi semua masalah yang ada? Mampukah dia meracik ulang tim dengan pemain-pemain yang mungkin belum dalam kondisi terbaik? Itulah pertanyaan besar yang masih menggantung sampai hari ini. Jadi Sobat Bola, itulah kondisi terbaru dari timnas Irak menjelang babak hidup mati di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelas terlihat Graham Arnold sedang berada di bawah tekanan besar. Kondisi pemain yang belum optimal, masa depan yang belum jelas, dan waktu yang sangat terbatas semua jadi tantangan besar. Buat kita, ini bisa jadi peluang. Tapi tentu bukan alasan untuk meremehkan Irak. Tim ini tetap punya sejarah dan kualitas. Tapi kalau kita fokus kerja keras dan bermain lepas, siapa tahu keajaiban bisa terjadi. Bagaimana menurut kamu? Apakah timnas Indonesia bisa memanfaatkan momen ini dan menumbangkan Irak? Kalau kamu suka konten ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan berita-berita panas seputar timnas dan sepak bola Asia lainnya. Tulis di kolom komentar strategi apa yang harus dipakai timnas Indonesia untuk mengalahkan Irak nanti. Keren! Kevin Dix, bek tangguh timnas Indonesia yang baru aja mencetak gol perdananya bersama Borussia Mönchengladbach. Dan yang bikin cerita ini makin menarik, gol itu tercipta pas di momen ulang tahun ke-125 klub barunya. Gokil banget kan? Tapi bukan cuma golnya aja yang bikin heboh. Pelatih Gladbach juga kasih sinyal positif soal masa depan Kevin Dix. Apakah dia bakal langsung jadi starter musim ini? Yuk kita ulas semuanya secara mendalam, eksklusif, dan pastinya asik buat ditonton sampai habis. Tanggal 3 Agustus 2025 bisa jadi momen yang gak bakal dilupain Kevin Dix seumur hidup. Di hari itu Borussia Mönchengladbach melakoni laga uji coba melawan tim kuat asal Spanyol, Valencia CF. Laga ini bukan sekadar pemanasan jelang musim baru, tapi juga jadi bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun Gladbach yang ke-125 tahun. Sebuah momen bersejarah buat klub sebesar ini. Di babak pertama, Gladbach unggul lebih dulu lewat Robin Hack di menit ke-17. Tapi yang bikin kita semua semangat adalah babak kedua.
Disinilah Kevin Dix masuk sebagai pemain pengganti, dan di babak kedua, Gladbach dapat penalti. Siapa yang maju sebagai eksekutor? Bukan striker, bukan gelandang, tapi Kevin Dix. Dan dia berhasil mengelabui kiper Valencia, Julian Aguirrezabala. Gol perdana di momen spesial untuk klub barunya. Gimana nggak bikin pelatih langsung melirik? Yang bikin momen ini makin spesial adalah waktunya. Borussia Mönchengladbach baru aja merayakan ulang tahun ke-125 pada 1 Agustus 2025. Klub legendaris asal Jerman ini punya sejarah panjang di Bundesliga, dan tentu para pemain pengen kasih penampilan terbaik sebagai hadiah. Dan Kevin Dix langsung kasih gol perdananya cuma 2 hari setelah ulang tahun klub. Banyak fans bilang ini semacam tanda atau pertanda baik buat karier Kevin di sana. Bayangin aja, kamu baru pindah ke klub baru juga adaptasi dan langsung bikin gol di laga besar melawan lawan kelas atas. Jelas ini jadi start yang manis banget buat bek berdarah Ambon itu. Kita masuk ke bagian yang paling krusial, bagaimana tanggapan pelatih. Karena bikin gol di laga uji coba itu keren, tapi yang paling penting adalah bagaimana pelatih menilai performa kamu. Nah, pelatih Borussia Mönchengladbach, Gerardo Soane, ternyata udah mulai kasih kode-kode penting soal Kevin Dix. Soane menyebut Kevin sebagai salah satu pemain berpengalaman yang mampu memberikan rasa aman di lapangan. Bersama Julian Weigl dan Jonas Omlin, Kevin disebut punya pengaruh besar ke permainan tim, terutama dalam hal keseimbangan dan komunikasi. Bahkan ketika salah satu pemain cedera dan tidak bisa digantikan, Soane tetap tenang karena ada pemain seperti Kevin Dix yang bisa menjaga kestabilan tim. Ini pujian yang gak main-main. Sekarang kita bahas seberapa besar peluang Kevin Dix untuk jadi starter musim ini. Gladbach saat ini punya beberapa pemain di posisi bek kanan dan bek tengah. Tapi Kevin punya keunggulan, dia versatile alias bisa main di beberapa posisi. Bek kanan, bisa. Bek tengah, bisa. Bahkan kadang bisa bantu di wingback. Dan saat Soane bilang bahwa 60-70% pemain yang turun di laga uji coba terakhir akan jadi starter di kompetisi resmi, itu jelas jadi sinyal bahwa Kevin masuk dalam rencana inti. Masih ada satu laga uji coba tersisa lawan Brentford, klub asal Inggris. Nah, di laga inilah fans Indonesia pasti bakal merhatiin Kevin Dix. Kalau dia diturunkan sebagai starter, bisa jadi itu latihan terakhir sebelum dia benar-benar masuk starting 11 saat Bundesliga dimulai. Kevin Dix bukan pemain sembarangan. Sebelum ke Gladbach, dia main untuk FC Copenhagen dan pernah juga membela Fiorentina di Serie A. Pengalamannya di kompetisi top Eropa udah matang. Gaya mainnya tangguh dalam duel 1 lawan 1, disiplin bertahan, dan berani naik bantu serangan. Plus, dia punya kelebihan mentalitas yang kuat. Gak panik meskipun di bawah tekanan. Buat Gladbach yang musim lalu sempat goyah di lini belakang, kehadiran Kevin jelas bisa menambah kedalaman skuad dan bikin pertahanan mereka lebih solid. Sekarang kita geser dikit apa dampaknya buat timnas Indonesia. Kalau Kevin Dix benar-benar reguler main di Bundesliga, otomatis ini bakal naikin kualitas lini belakang timnas. Kita tahu Coach Sintayong butuh pemain-pemain yang aktif bermain di level tinggi. Jadi selain membawa nama Indonesia di pentas Eropa, Kevin Dix juga bisa bantu Garuda tampil lebih solid di ajang-ajang besar kayak kualifikasi Piala Dunia atau Piala Asia. Gladbach akan membuka musim 2025/2026 di DFB Pokal lawan SV Atlas Delmenhorst pada 17 Agustus. Setelah itu Bundesliga dimulai seminggu kemudian. Artinya, Kevin Dix masih punya waktu sekitar 3 minggu untuk meyakinkan pelatih lewat latihan dan laga uji coba terakhir. Para fans Gladbach pun mulai penasaran dengan penampilan pemain barunya yang bikin kejutan lewat gol perdana. Bahkan beberapa media lokal di Jerman mulai melirik Kevin sebagai salah satu rekrutan underrated yang bisa bersinar musim ini. Jadi, Sobat Garuda, gol perdana Kevin Dix untuk Borussia Mönchengladbach bukan cuma sekadar angka di papan skor. Tapi ini adalah pertanda awal dari perjalanan besar sang bek timnas Indonesia di Bundesliga. Di momen ulang tahun klub, dia hadir sebagai hadiah istimewa. Dan kini pelatihnya mulai percaya. Waktu terus berjalan dan peluang terbuka lebar. Akankah Kevin Dix jadi starter reguler musim ini? Dan mampukah dia mengangkat nama Indonesia di kancah Eropa? Tulis pendapat kamu di kolom komentar dan jangan lupa kasih dukungan untuk para pemain Indonesia yang berjuang di luar negeri. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan kabar-kabar terbaru.
geger. Media Korea Selatan ikut-ikutan marah besar. Ini soal laga final ASEAN Cup U23 tahun 2025 antara Indonesia versus Vietnam, yang bukan cuma menyisakan kekalahan menyakitkan bagi Garuda Muda, tapi juga sebuah drama panas antara dua pelatih, Gerald Vandenberg dari Indonesia dan Kim Sang-sik dari Vietnam. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa media Korea tiba-tiba marah besar? Dan benarkah ini bisa jadi awal dari rivalitas baru di kancah sepak bola Asia Tenggara? Yuk kita kupas tuntas semuanya. Final yang mempertemukan Indonesia dan Vietnam ini sejatinya menjadi harapan besar bagi supporter tanah air. Pasalnya, timnas U23 di bawah asuhan Gerald Vandenberg tampil konsisten sejak babak penyisihan. Harapan tinggi pun mengiringi langkah Garuda Muda ke partai puncak. Namun siapa sangka, alih-alih jadi momen manis, pertandingan ini justru berubah jadi momen pahit, tidak hanya karena skor akhir 0-1 untuk kemenangan Vietnam, tapi juga karena tensi panas yang muncul di sepanjang pertandingan. Dari awal laga, suasana sudah tegang. Kedua tim bermain agresif, penuh tekanan. Tapi tensi ini mencapai titik panas saat pertandingan memasuki menit-menit akhir. Disinilah semuanya bermula. Robby Darwish, salah satu pemain andalan Indonesia, akan melakukan lemparan ke dalam. Tapi pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, justru berdiri di dekat area lempar dan menghalangi jalannya bola. Gerald Vandenberg yang menyaksikan langsung dari pinggir lapangan tampak geram. Ia berkali-kali memberi isyarat agar Kim mundur, namun tidak digubris. Beberapa sumber mengatakan Kim bahkan menyebarkan botol-botol air di area dekat Robby Darwish seolah-olah memang ingin mengganggu konsentrasi pemain Indonesia dan memperlambat permainan. Wasit sempat memberi peringatan, tapi tensi pertandingan sudah kadung tinggi. Situasi ini memicu ketegangan tidak hanya antar pemain, tetapi juga antar pelatih. Setelah pertandingan berakhir, media Korea Selatan Chosun menulis laporan yang cukup keras. Mereka menyebut bahwa pelatih Indonesia, Gerald Vandenberg, tidak menunjukkan rasa hormat kepada Kim Sang-sik. Mereka menyoroti satu momen penting, yaitu saat Gerald diduga menolak bersalaman dengan Kim setelah laga. Video yang tersebar menunjukkan Kim mendekat ingin bersalaman, namun Gerald menepis tangannya dan pergi tanpa berbicara sepatah kata pun. Media Korea menyebut ini sebagai perilaku tidak pantas, bahkan menyebut bahwa Vandenberg marah berlebihan dan tidak bisa menerima kekalahan. Menurut mereka ini bukan sekadar emosi, tapi sudah menyentuh ranah sportivitas. Chosun bahkan menulis pelatih Indonesia bersikap tajam kepada Kim Sang-sik seolah-olah tidak menerima hasil kekalahan. Apakah ini memang bentuk ketidaksopanan atau hanya luapan emosi sesaat? Nah, ini yang menarik. Ada dua versi cerita soal insiden ini. Di satu sisi, media Korea dan beberapa netizen Vietnam menyebut Vandenberg bersikap tidak sopan, tidak profesional, dan tidak bisa menerima kekalahan. Tapi di sisi lain, banyak pendukung Indonesia justru membela sang pelatih. Mereka menyebut bahwa Kim Sang-sik lah yang memprovokasi lebih dulu lewat taktik-taktik kecil yang mengganggu ritme permainan Garuda Muda. Botol-botol air di area lempar, posisi berdiri Kim yang terus menghalangi Robby, hingga gesture-gesture kecil yang membuat pertandingan jadi panas. Bahkan wasit sendiri sempat memberikan teguran keras pada ofisial Vietnam. Pertanyaannya, kalau kita berada di posisi Vandenberg, apakah kita juga akan bersikap tenang? Pelatih Kim memberikan pembelaan. Ia mengatakan bahwa botol-botol air yang tersebar itu bukan bentuk sabotase, tapi hanya karena cuaca panas dan pemainnya butuh cepat minum. Namun banyak analis menyebut ini sebagai alasan yang dibuat-buat. Cuaca panas bukan hal baru di Asia Tenggara. Dan tidak ada alasan untuk menaruh botol di area lawan saat pemain lawan akan melempar bola. Beberapa media menyebut ini sebagai taktik pengulur waktu yang cerdik meski secara etika sangat dipertanyakan. Dan disinilah terlihat bahwa rivalitas baru mulai terbentuk. Ini bukan lagi soal siapa menang atau kalah, tapi soal prinsip dan harga diri antar pelatih. Insiden ini bisa jadi awal dari perseteruan panjang. Kita tahu bahwa Vandenberg adalah pelatih dengan karakter kuat. Ia sangat menjaga disiplin dan integritas tim. Ketika melihat lawan memainkan taktik yang curang, ia jelas tidak akan diam saja. Di sisi lain, Kim Sang-sik dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan strategis yang sangat detail, bahkan jika itu berarti memancing emosi lawan. Jadi, ketika dua karakter ini bertemu di satu laga penting, benturan pun tak terhindarkan. Dan bisa jadi ke depan setiap pertemuan Indonesia versus Vietnam akan selalu membawa cerita panas baru. Pertandingan memang sudah usai, tapi cerita di baliknya masih terus bergulir. Media Korea marah, netizen terbelah, dan dua pelatih kini mungkin sudah masuk ke dalam daftar rival abadi. Apakah ini hanya salah paham?
Atau memang permusuhan ini akan berlanjut ke turnamen berikutnya? Satu hal yang pasti, laga final ASEAN Cup U-Strip 23 2025 bukan hanya soal skor, tapi tentang emosi, strategi, dan harga diri. Bagaimana menurut kalian? Apakah sikap Vandenberg wajar? Atau seharusnya ia tetap bersikap profesional? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Wah, Vietnam tidak latihan penalti jelang final lawan Timnas U-Strip 23 Indonesia. Wah, pertanyaannya sekarang, apakah Vietnam terlalu percaya diri bakal mengalahkan Garuda Muda di waktu normal? Atau justru ini bagian dari strategi besar yang sengaja disembunyikan? Yuk kita bahas tuntas. Pertandingan final ASEAN Cup U23 tahun 2025 akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 29 Juli 2025. Laga ini mempertemukan dua kekuatan besar di Asia Tenggara, Timnas U23 Indonesia versus Vietnam. Vietnam datang ke final ini dengan status juara bertahan dua kali berturut-turut edisi 2022 dan 2023. Jika mereka menang kali ini, maka sejarah tercipta 3 gelar beruntun. Sementara itu, Indonesia mengincar gelar kedua sepanjang sejarah dan ingin balas dendam setelah kalah di final 2023. Jelas, duel ini bukan sekadar pertandingan. Ini pertaruhan harga diri, ambisi sejarah, dan mimpi jutaan pendukung Garuda. Setelah mengalahkan Filipina di semifinal, Vietnam langsung tancap gas dengan persiapan serius. Menurut federasi mereka, VFF, para pemain menjalani pemulihan fisik di gym sehari setelah laga. Mereka langsung lanjut ke sesi latihan taktik tanpa banyak istirahat. Beberapa pemain yang sempat cedera seperti Lee Duc, Din Bach, dan Quoch Viet semuanya sudah pulih dan kembali berlatih normal. Artinya, skuad Vietnam full team saat menghadapi Indonesia nanti. Pelatih Kim Sang-sik yang berasal dari Korea Selatan terlihat memfokuskan latihan pada penguasaan taktik, serangan bertahan, dan penyelesaian akhir. Namun yang jadi tanda tanya besar adalah Vietnam sama sekali tidak melatih skenario adu penalti. Oke, mari kita bahas. Dalam pertandingan final, skenario adu penalti bukan hal langka. Bahkan, Timnas Indonesia pun pernah masuk babak penalti di beberapa turnamen besar sebelumnya. Tapi kenapa Vietnam tidak berlatih penalti sama sekali? Apakah ini overconfidence atau strategi tersembunyi? Bisa jadi Kim Sang-sik dan staf pelatih Vietnam sangat percaya diri bisa mengalahkan Indonesia di waktu normal atau bahkan di extra time. Mereka percaya bahwa dengan kecepatan serangan, presisi lini tengah, dan kedalaman skuad, mereka bisa menyelesaikan pertandingan sebelum masuk babak adu penalti. Tapi, apakah itu langkah yang bijak? Kalau melihat kekuatan Garuda Muda saat ini, Vietnam tidak bisa santai-santai. Timnas Indonesia tampil meyakinkan sepanjang turnamen. Marcelino Ferdinand mengatur tempo di lini tengah. Hoki Caraka Jens Raven jadi ancaman di depan. Dan ditambah dukungan luar biasa dari puluhan ribu supporter di GBK. Dan jangan lupakan satu hal penting, Indonesia belum terkalahkan di turnamen ini. Mereka bahkan berhasil menyingkirkan lawan-lawan kuat seperti Malaysia dan Thailand. Jadi kalau Vietnam berpikir bisa menang mudah, apalagi tanpa bersiap untuk adu penalti, itu bisa jadi bumerang besar. Striker mereka, Nguyen Din Bach, mengakui bahwa lini depan Vietnam perlu evaluasi. Dia bilang, kami kehilangan banyak peluang di laga sebelumnya, begitu pula saya. 2 sesi latihan terakhir ini sangat penting untuk mengembalikan mental mencetak gol. Ini menandakan bahwa Vietnam pun belum sepenuhnya yakin soal ketajaman mereka. Maka keputusan tidak melatih penalti jadi semakin aneh. Mungkin mereka ingin menjaga mental pemain tetap positif dan tidak mengasumsikan akan masuk adu penalti. Tapi risikonya besar, bagaimana kalau pertandingan imbang dan harus ditentukan lewat titik putih? Sobat bola, final tinggal hitungan jam. Vietnam boleh saja percaya diri tidak latihan penalti dan merasa bisa kalahkan Indonesia di waktu normal. Tapi di atas lapangan semua teori bisa buyar. Pertandingan bisa berjalan ketat, tegang, dan ditentukan oleh detail kecil termasuk penalti. Apakah langkah Vietnam ini bentuk kepercayaan diri tinggi atau justru kesalahan strategi besar? Satu yang pasti, Garuda Muda siap tempur.
Dan kita, supporter Indonesia, harus jadi pemain ke-12 untuk mendukung mereka sampai titik darah penghabisan. Kalau kamu percaya timnas U23 Indonesia bakal angkat piala di GBK, tulis di kolom komentar JUARADIKANDANG. Sampai jumpa di pertandingan final dan tentu saja jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasimu. Ayo Garuda Muda, saatnya terbang lebih tinggi. Meledak. Ribuan supporter padati halaman Stadion Utama Gelora Bung Karno menjelang laga final sengit Indonesia versus Vietnam di Piala ASEAN Cup U23 tahun 2025. Bagaimana situasinya dan apakah Indonesia bisa cetak sejarah lagi? Simak ulasannya hingga selesai. Suasana di halaman Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, berubah menjadi lautan warna dan nyanyian sejak pagi hari. Ribuan supporter dari dua negara Indonesia dan Vietnam berbondong-bondong datang untuk memberikan dukungan penuh kepada tim nasional U23 mereka yang akan berlaga dalam partai puncak Piala ASEAN Cup U23 tahun 2025 malam ini. Sejak pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, area sekitar stadion telah mulai dipadati oleh massa. Bendera merah putih berkibar berdampingan dengan merah kuning bintang emas, menciptakan pemandangan yang luar biasa mengharukan. Para pendukung dari kedua kubu tampak antusias mengenakan atribut tim kesayangan mereka, menyanyikan yel-yel penyemangat, serta membawa spanduk dan syal bertuliskan semangat, juang, dan harapan kemenangan. Deru sorak-sorai terdengar menggema di seluruh penjuru halaman stadion. Para supporter Indonesia menampilkan koreografi sederhana sebagai bentuk cinta tanah air dan dukungan moral terhadap Garuda Muda. Lagu-lagu patriotik seperti Tanah Airku, Garuda di Dadaku, hingga Indonesia Pusaka mengalun silih berganti dari pengeras suara, membuat suasana terasa seperti pesta besar nasional. Sementara itu, rombongan supporter Vietnam yang datang dengan jumlah besar tidak kalah mencolok. Mereka datang tidak hanya dari kalangan diaspora Vietnam di Indonesia, tetapi juga dari berbagai kota di Vietnam, menunjukkan betapa tingginya antusiasme terhadap laga final ini. Mereka membawa genderang peluit dan lampu-lampu warna-warni yang berkedip dalam ritme nyanyian mereka yang menggugah semangat. Pihak keamanan pun terlihat siaga. Aparat gabungan dari TNI dan Polri berjaga di berbagai titik memastikan bahwa euforia supporter tetap dalam suasana damai dan tertib. Tidak tampak ketegangan berarti di antara kedua belah pihak pendukung. Justru dalam beberapa momen terlihat interaksi hangat seperti saling bersuah foto, bertukar bendera kecil, hingga ikut menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing dengan penuh rasa hormat. Ini bukan hanya pertandingan sepak bola, ini tentang semangat persaudaraan dan kebanggaan nasional, ujar Rizky Hartanto, seorang supporter asal Yogyakarta yang datang bersama komunitasnya sejak 2 hari lalu. Kemenangan itu penting, tapi lebih penting lagi bagaimana kita menunjukkan jati diri bangsa yang santun dan bersatu. Nada serupa juga disampaikan oleh Minh Tran, seorang supporter asal Hanoi yang pertama kali menginjakan kaki di Indonesia. Saya terharu dengan sambutan masyarakat Indonesia. Saya datang untuk mendukung tim saya, tetapi saya juga merasakan kehangatan dan persahabatan di sini, ucapnya dalam bahasa Inggris yang terbata namun penuh ketulusan. Laga final malam ini diprediksi akan berlangsung sengit. Indonesia dan Vietnam adalah dua kekuatan besar di level U23 Asia Tenggara dan pertemuan keduanya di babak final menjadi pertemuan yang dinantikan oleh banyak pihak. Pelatih timnas U23 Indonesia, Coach Gerald Van den Burg, menyatakan bahwa timnya dalam kondisi prima dan siap bertarung habis-habisan di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri. Kami telah berlatih keras untuk momen seperti ini. Kami tahu ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang kebanggaan bangsa. Kami akan bermain dengan hati, ujar Coach Gerald Van den Burg dalam konferensi pers sehari sebelumnya. Pihak panitia pelaksana mencatat bahwa lebih dari 70.000 tiket telah terjual habis dalam waktu kurang dari 48 jam setelah penjualan dibuka. Stadion dipastikan akan penuh sesak oleh supporter yang siap menyaksikan sejarah terukir. Saat mentari mulai tergelincir di ufuk barat, lampu-lampu stadion menyala satu persatu, menandai bahwa waktu pertandingan semakin dekat. Teriakan INDONESIA bersaut-sahutan dengan VIETNAMVODICH menggetarkan udara. Di tengah keramaian terasa betapa besar cinta masyarakat terhadap olahraga ini sepak bola, si pemersatu bangsa.
Final Piala ASEAN U23 tahun 2025 bukan hanya menjadi ajang unjuk kualitas sepak bola muda Asia Tenggara, tetapi juga menjadi panggung megah di mana semangat persahabatan, sportivitas, dan nasionalisme ditunjukkan dalam wujud paling nyata. Dan malam ini dunia akan menyaksikan siapa yang akan pulang membawa piala dan siapa yang pulang membawa pelajaran berharga. Berilah dukungan dan doa kalian di kolom komentar.